Perkenalkan, nama saya Hani Justina. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari kelas 2J Ekonomi Syariah dengan NIM 501190330 Universitas Islam Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Z Haryanto selaku dosen pengantar manajemen di kelas saya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaannya adalah, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Nah, di sini semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap berikut ini. Yang pertama yaitu tahap 1, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Dengan perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja tanpa rumusan tujuan yang jelas. Organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Untuk tahap yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini, yang dimana pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Untuk tahap yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan, intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Dengan tahap ini, tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif tersebut dan penilaian alternatif terbaik paling memuaskan di antara sebagian alternatif yang ada. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya, itu pertanyaan kedua. Ada beberapa teori motivasi, jelaskan. Nah, terdapat beberapa teori motivasi yang dikenal dalam mempelajari motivasi, yaitu pertama yaitu teori Maslow, yang dimana teori ini menyatakan bahwa perilaku dan pekerjaan seseorang dipengaruhi oleh adanya dorongan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan, baik itu yang sifatnya berjenjang maupun dalam sifatnya yang lain. Jika kebutuhan yang pertama terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan kedua yang menjadi prioritas selanjutnya untuk segera dipenuhi. Hal ini akan terus berlanjut hingga mencapai tingkatan kebutuhan yang kelima. Nah, untuk teori yang kedua yaitu teori keadilan, yang dimana teori keadilan ini yang dikembangkan oleh Adam Smith. Teori ini menyatakan bahwa terdapat 3 komponen utama yang digunakan dalam membahas teori keadilan, diantaranya adalah outcome, yaitu suatu nilai yang dapat diperoleh dan dirasakan oleh sebagian karyawan, seperti contohnya adalah upah, kesempatan promosi ataupun bonus. Input yang kedua yaitu input, yang merupakan sebuah bentuk nilai yang dapat diterima oleh karyawan sehingga mampu menunjang kinerja yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu equity, yang dimana yang berarti puas atau tidaknya karyawan akan dibuat dari hasil membandingkan berbagai macam input dan outcome karyawan yang bersangkutan dengan input dan outcome dari karyawan lainnya. Comparison person maksudnya adalah adanya seorang pegawai dalam suatu perusahaan atau organisasi yang sama menjadi seorang karyawan atau pegawai dalam organisasi atau perusahaan lain yang berbeda. Nah, untuk teori yang ketiga yaitu teori harapan. Teori ini menyatakan bahwa adanya motivasi adalah suatu akibat dari hasil yang ingin diperoleh seseorang berikut perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya tersebut akan berdampak dan mengarah pada sebuah hasil yang telah diinginkannya. Artinya, jika seseorang menginginkan sesuatu kemudian terbuka kesempatan yang lebar untuknya, maka yang bersangkutan tadi akan terus berusaha untuk bisa mendapatkannya. Untuk teori yang keempat yaitu teori motivasi. Teori motivasi prestasi yang dikemukakan oleh Hasibuan
Teori ini menyatakan bahwa sebuah karyawan punya suatu cadangan energi yang dinilai potensial dari dirinya sendiri. Perihal bagaimana energi tersebut akan dikeluarkan tentunya ditentukan dari kekuatan serta dorongan berikut motivasi dari seseorang yang terkait dengan situasi dan peluang yang ada. Energi ini nantinya akan dimanfaatkan oleh karyawan dengan adanya motif dan kebutuhan dasar yang saling terkait. Pengharapan akan adanya suatu keberhasilan dan insentif dari nilai yang sudah melekat pada suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Yang pertanyaannya adalah, akhir-akhir ini pemerintah di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sangat disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala hal bidang, dan berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintah atau pemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada staf di lingkup organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat sekarang ini? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Pandemi menyebabkan situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Di situasi seperti ini, kemudian kepemimpinan perusahaan diuji. Karena itu, sangat penting sekali bagi direktur, manajer, dan pemiliki perusahaan untuk dapat memiliki strategi kepemimpinan yang baik. Di saat seperti ini, karyawan sangat membutuhkan pemimpin yang memiliki strategi yang baik. Tantangannya adalah pemimpin harus dapat mengambil keputusan secara cepat, memberikan kepastian, serta memiliki strategi yang jelas secara step by step. Berikut beberapa motivasi seorang pemimpin yang dapat kita berikan di saat pandemi COVID-19 saat ini. Yang pertama yaitu kita memberikan motivasi untuk tim. Selama masa work from home yang dianjurkan oleh pemerintah saat ini, tidak jarang karyawan merasa kehilangan arah dalam bekerja. Bahkan beberapa ada yang memiliki masalah kesehatan mental seperti mengalami frustasi dan rasa cemas berlebih karena harus tetap berada di rumah selama pandemi. Di satu sisi mereka diharuskan untuk tetap dapat produktif. Pemimpin kemudian perlu untuk memberikan motivasi bagi karyawannya. Kedua, kalau memang tidak dapat bertemu, kita bisa mengakalinya dengan virtual meeting atau meeting online menggunakan gadget kita. Dan juga menganjurkan agar para pemimpin perusahaan tetap positif dan kuat di masa pandemi dan mendorong karyawan untuk berhenti mengkonsumsi konten-konten negatif melalui sosial media, karena mengkonsumsi konten negatif juga akan berpengaruh pada imunitas tubuh karyawan. Untuk yang kedua, yaitu kita harus membangun teamwork. Setelah memberikan motivasi, pemimpin juga perlu kembali membangun kerjasama tim. Bagaimana caranya? Dengan melibatkan para karyawan dan memberitahu kondisi sebenarnya mengenai situasi di perusahaan. Menurut seorang pemimpin, satu yang pasti di tengah ketidakpastian saat ini adalah efisiensi. Efisiensi tentu sangat variatif bagi setiap perusahaan, entah itu dari segi gaji, fasilitas, dan sebagainya. Salah satu strategi untuk mengalahkan krisis adalah dengan melakukan efisiensi. Efisiensi adalah kunci. Pemimpin kemudian perlu melakukan segala cara agar perusahaan dapat melewati masa krisis, dan karyawan harus dapat memahami kondisi perusahaan. Pemimpin kemudian juga perlu memiliki kemampuan untuk membangun empati bagi para karyawan. Untuk yang ketiga, yaitu menentukan tujuan yang baru. Sebagai seorang pemimpin, kita harus menentukan tujuan yang baru. Adanya COVID-19 menuntut perusahaan untuk dapat membuat tujuan baru. Beberapa rencana sebelum pandemi menjadi sudah tidak relevan. Sebagai contoh, mungkin tujuan perusahaan sebelum pandemi adalah grow. Namun setelah pandemi, karena berbagai hal, tujuan menjadi stabilitas perusahaan. Banyak sekali industri yang terpengaruh karena pandemi COVID-19. Kalau perusahaan terpengaruh sangat buruk, tujuan pun dapat berubah. Yang tadinya perusahaan ingin meningkatkan growth, biasa jadi berubah, yaitu mempertahankan cash flow. Dan juga sebagai seorang pemimpin, kita harus menyediakan masker dan hand sanitizer gratis. Jadwal pembersihan tempat kerja juga harus ditingkatkan, dan juga kita harus pengambilan suhu tubuh pada pintu masuk kantor
karena kita dapat mengetahui informasi terkait tentang suhu tubuh karyawan, dan juga kita harus memenuhi kebutuhan makan siang karyawan untuk meminimalkan paparan karyawan ke daerah padat seperti tempat makan. Jadi sehingga kita dapat mengurangi penularan COVID-19 di area kantor kita. Baiklah, itulah jawaban yang dapat saya jawab dari pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.